Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, muallimil bashariyah wa ustadzil insaniyah, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran kelas 1 I'dadi Madah Tauhid, yaitu sekarang kita akan mulai masuk ke pembahasan ilmu tauhidnya, yang mana kemarin di part-part sebelumnya kita membahas tentang muqaddimah daripada ilmu tauhid. Nah, kali ini kita akan mulai masuk pembahasan ilmu tauhid, yaitu dimulai dengan pembahasan hukum akli. Jadi kita wajib mengetahui hukum akli supaya bisa memahami permasalahan di dalam ilmu tauhid. Pertama yaitu al-aqlu ni'matun kabiratun manahahullahu azza wa jalla lil insani wa mayyazahu biha an sairil makhluqat. Akal adalah nikmat yang besar, yang luar biasa yang Allah berikan kepada manusia, dan dengan akalah Allah membedakan manusia dari berbagai makhluknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala ta'ala walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh nyata kami muliakan Bani Adam, kami muliakan manusia, dan kami bawa mereka di daratan dan di lautan. Dan kami beri rizki mereka minat thayyibat, dari sesuatu yang baik. Dan kami unggulkan mereka terhadap banyaknya makhluk yang diciptakan. Manusia adalah makhluk yang paling unggul, tafdilan, dengan keunggulan yang luar biasa. Yaitu intinya manusia diberikan keunggulan, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan akal. Karena dengan akalah manusia bisa berbeda daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Oleh karenanya, kita diberikan nikmat oleh Allah, yaitu berupa nikmat akal. Lidha yajibu 'alal insani ayyashkurallaha 'ala hadhihi ni'mah wa dzalika biistikhdamiha fil 'ulumin nafi'ah wa tafakkuri fi khalqillah wa iqamatil adillati ala wujudihi wa wahdaniyatih. Oleh karena itu wajib bagi manusia mensyukuri nikmat ini, yaitu nikmat akal itu harus disyukuri. Bagaimana mensyukuri nikmat akal? Yaitu dengan menggunakan akal di dalam ilmu-ilmu yang manfaat. Artinya kita gunakan akal untuk belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutama ulumu syar'iyah, ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Dan juga kita gunakan akal untuk bertafakkur, berfikir di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita gunakan akal untuk menegakkan dalil-dalil akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil-dalil akan wahdaniyatnya, tunggalnya, esanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qabla an nantakila ila dirasatil ahkamil aqaidiyatil muta'alliqati bil ilahiyati wan nubuwati was sam'iyat, la budda an na'rifa awalan mal hukmu wa ma ma'nal hukmil aqli wa ma aqsamuh. Jadi sebelum kita beralih ke pembahasan hukum-hukum akidah yang berkaitan dengan ilahiyat, nubuwat, dan sam'iyat, maka kita harus mengetahui dulu apa itu makna hukum, kemudian apa itu definisi daripada hukum akal, dan juga pembagian dari hukum akal tersebut. Oke, kita masuk ke ta'rifu al-hukmi, yaitu pengertian definisi daripada hukum. Apa sih itu yang dinamakan dengan hukum? Al-hukmu maknahu isbatu amrin li amrin misla Muhammadun Rasulullah. Hukum itu adalah menetapkan satu perkara terhadap satu perkara yang lain. Contoh, Muhammadun Rasulullah.
Muhammad adalah utusan Allah. Menetapkan bahwa utusan Allah itu terhadap suatu perkara yang lain, yaitu utusan Allah itu adalah Muhammad, menetapkan utusan Allah kepada Nabi Muhammad, maka itu disebut hukum. Au nafyu amrin an amrin, atau hukum itu adalah menafikan satu perkara dari perkara yang lain. Contohnya yaitu asyamsu wairu taliatin, matahari itu tidak muncul. Nah, menafikan kemunculan dari matahari, artinya matahari tidak muncul. Mentidakkan kemunculan dari matahari, nah itu juga disebut hukum. Jadi hukum itu adalah menetapkan satu perkara terhadap perkara yang lain, atau menafikan satu perkara dari perkara yang lain, sebagaimana contoh yang tadi. Kemudian definisi daripada hukum akal, karena hukum itu ada hukum menurut akal, ada juga hukum menurut syara, ada juga hukum menurut adat. Nah, kita di sini akan membahas hukum menurut akal. Apa itu hukum menurut akal? Yaitu al-hukmul aqliyu huwa isbatu amrin li amrin au nafyu amrin an amrin mu'tamidaini fi hadzal isbati awin nafyi 'alal aqli. Hukum akal yaitu menetapkan satu perkara terhadap perkara yang lain, atau menafikan satu perkara dari perkara yang lain. Nah, menetapkan dan menafikan tersebut berpatokan terhadap akal, sehingga dinamakan hukum akal. Jadi menetapkan satu perkara terhadap perkara yang lain dan menafikan satu perkara dari perkara yang lain, menetapkan dan menafikannya itu dengan menggunakan akal, maka itu disebut hukum akli. Dan hukum akli ini terbagi menjadi 3 bagian. Yanqasimul hukmul aqliyu ila salasati aqsamin, wajibun, wa jaizun, wa mustahil. Terbagi hukum akal menjadi 3 bagian, yaitu wajib, disebut dengan wajib akli, wajib menurut akal. Kedua, jaiz, yaitu boleh, jaiz menurut akal, jaiz akli. Dan ketiga, mustahil akli. Nah, setelah kita tahu pembagian daripada hukum akal terbagi menjadi 3, maka kita masuk ke ta'rif, definisi daripada wajib menurut akli, jaiz menurut akli, dan mustahil menurut akli. Pertama kita masuk wajib menurut akli itu apa? Al-wajibul akliyu huwa atsabitul ladzi la yaqbalul adama lidzatihi. Wajib akli adalah yaitu sesuatu yang tetap, yang tidak menerima ketiadaan karena zatnya. Artinya setiap sesuatu yang tidak mungkin tidak ada, itu maka wajib menurut akal. Mana yang mungkin tidak ada? Seperti Allah mempunyai kasubutil ilmi, Allah mempunyai sifat ilmu. Wal kudrati, Allah maha berkuasa. Wal iradati, Allah maha berkehendak. Wa ghairiha min sifatil kamali lillahi ta'ala. Dan sifat-sifat yang lain, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, itu namanya wajib akli. Karena tidak mungkin Allah tidak mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, maka disebut dengan wajib akli. Fahadihi sifatun sabitatun lidzatillahi ta'ala wala taqbalul intifa. Maka ini adalah sifat-sifat yang tetap bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menerima nafi, tidak menerima tiada, harus ada. Wa aidan mislu taqaddumil abi fil wujudi ala ibnihi. Dan contoh yang bisa lebih dipahami oleh semua orang, yaitu seperti orang tua, seorang ayah lebih dahulu daripada seorang anak. Nah, keadaan seorang ayah lebih dahulu daripada anaknya itu wajib menurut akli. Karena tidak mungkin seorang ayah ada di belakang setelah anak. Akal akan menolak sesuatu tersebut, yakni seorang ayah harus ada sebelum seorang anak. Itu wajib menurut akli. Begitu pula au ta'akhuril ibni fil wujudi ala abihi. Seorang anak harus lebih akhir daripada seorang ayah. Itu juga wajib menurut akli. Atau wajib menurut akli
dengan ta'rif yang kedua, yaitu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu, yaitu sesuatu yang tidak bisa tergambar oleh akal, sesuatu yang tidak bisa tergambar oleh akal tidak adanya. Jadi akal tidak akan menerima jika sesuatu itu dibilang tidak ada. Mana contohnya? Seperti kawujudi jismin fi ghairi hayyizin ay makanin, seperti adanya suatu jisim, adanya suatu benda, dia membutuhkan suatu tempat. Karena tidak mungkin, tidak akan akal menerima bahwa satu benda tidak membutuhkan tempat. Karena setiap benda harus ada tempat yang mana dia diam berada di situ. Atau kawujubil qidami lillahi ta'ala, seperti wajib kidamnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada permulaannya. Kemudian yang kedua yaitu jaiz akli. Al-jaizul akliyu yuqalu lahul mumkin. Jaiz akli ini disebut juga dengan mungkin. Wa huwa ma yaqbalul wujuda taratan wal adama taratan ukhra. Yaitu wajib jaiz akli. Jaiz akli adalah sesuatu yang menerima ada dan menerima tidak ada. Jadi kadang ada, kadang tidak ada, yaitu mungkin ada dan mungkin tidak ada, itu disebut jaiz menurut akal. Mana contohnya? Seperti kal makhlukot allati tusyahiduha, seperti makhluk yang kita saksikan, makhluk, semua makhluk alam yang kita lihat, itu semua disebut mungkin atau jaiz menurut akal. Bisa saja ada dan bisa saja tidak ada. Kenapa? Karena sekalipun fa innaha kanat ghairu mawjudah ay ma'dumah faqabilatil wujud. Karena makhluk ini yang tadinya tidak ada kemudian dia diciptakan ada. Summa ba'da wujudiha hiya qabilatun lil adam. Kemudian sekalipun dia sekarang buktinya nyata ada, tapi dia menerima akan tidak ada. Mungkin saja di hari akhir kapanpun sesuatu itu akan tiada. Maka ini disebut jaiz atau mungkin, jaiz menurut akal. Wa ka wujudi tilmidhi dakhilal fasli au adami wujudihi fihi, seperti adanya seorang murid, seorang siswa di dalam kelas atau tidak adanya seorang siswa. Nah, itu juga jaiz menurut akal. Yang terakhir yaitu yang ketiga, pembagian hukum akal adalah mustahil akli. Mustahil menurut akal apa itu? Yaitu huwal manfiyu ayal ma'dum, yaitu sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang dinafikan, ayal alladzi la yaqbalu subut, sesuatu yang tidak menerima ketetapan, ayal wujud, yaitu sesuatu yang tidak menerima ada. Artinya sesuatu itu tidak mungkin ada. Nah, itu mustahil menurut akal. Mana seperti kal qauli biwujudi syarikin lillahi ta'ala, seperti dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sekutu. Nah, itu mustahil, tidak mungkin ada. Fa inna hadza mustahilun aqlan, ini mustahil menurut akal. Li'anal aqla yahkumu bi anna Allaha wahidun la syarikalah, karena akal menghukumi bahwa Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Wa kata qaddumil ibni fil wujudi ala abihi, seperti seorang anak mendahului seorang ayah di dalam wujud, yakni keadaan adanya seorang anak itu lebih dahulu daripada ayah. Ini mustahil menurut akal, tidak diterima oleh akal. Atau awil khamsatu akbaru minal asyarah, 5 lebih banyak daripada 10. Nah, 5 lebih banyak daripada 10 itu mustahil menurut akal, yaitu sesuatu yang tidak mungkin ada, itu adalah mustahil menurut akal. Atau ta'rif yang kedua yaitu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, sesuatu yang tidak bisa tergambar oleh akal adanya. Jadi ketika dikatakan bahwa sesuatu itu ada, maka akal menolak, akal tidak menerima keadaan tersebut. Mana contohnya? Seperti ka'allayat tasiful jismu bil harokati wassukuni fil waqti nafsihi, seperti suatu jisim, suatu benda, dia tidak tersifati
oleh bergerak dan tidak tersifati oleh diam. yakni suatu benda tidak diam dan tidak bergerak dalam satu waktu itu mustahil menurut akal. Karena suatu benda kalau tidak diam berarti dia bergerak. Kalau dia tidak bergerak berarti dia harus diam. Tidak mungkin dua-duanya tidak ada. Mustahil suatu benda tidak bergerak dan tidak diam. Harus ada salah satunya. Nah, ataupun mustahil suatu benda bergerak dan diam. Tidak mungkin, ini mustahil menurut akal. Wa ka'ayyakunal wahidu akbaro minal itsnaini fahadha mustahil. Dan begitu pula contohnya seperti satu lebih besar, satu lebih banyak daripada dua. Nah, itu juga mustahil menurut akal, yaitu tidak diterima oleh akal ketika dikatakan bahwa satu itu lebih banyak daripada dua. Nah, untuk pembahasan hukum akal ini sudah selesai, yakni kesimpulannya bahwa kita harus mengetahui definisi daripada hukum akal yang terbagi menjadi tiga: wajib menurut akal, jaiz menurut akal, dan mustahil menurut akal. Wajib menurut akal yaitu sesuatu yang tidak mungkin tidak ada. Jaiz menurut akal yaitu mungkin ada dan mungkin tidak ada. Mustahil menurut akal tidak mungkin ada. Mungkin kali ini cukup sekian. Kita akan bertemu lagi di part selanjutnya, yaitu masuk ke pembahasan tentang akidah ilahiyat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.